Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat orang tua kita di tingkat kecamatan, meskipun mungkin usia beliau lebih muda dari kita, bahkan kalau dilihat face-nya memang baby face, lebih muda. Pak Camat, beliau adalah orang tua kita di tingkat kecamatan. Dengan segala rasa ta'zim, kita haturkan doa selamat senantiasa kepada beliau. Bapak Babinsa, aparat desa, wabil khusus sahibul qaryah, ahlul masjid, pengurus masjid, ketua, sekretaris, jemaah masjid, ibu-ibu majelis taklim, dan adik-adik TPA, wabil khusus wal khususiyah, Bapak KUA Batu Putih sebagai leading sektornya beliau dalam bidang keagamaan, dan juga kepada mahasiswa kami dari kampus hijau UIN Kota Palopo. Alhamdulillahilladzi wa kafa wa salamun ala ibadihi alladhina istafa, wassalatu wassalamu ala habibina al-mustafa sayyidina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wal wafa. Faqad qala Allah ta'ala fi kitabihil aziz wa huwa asdaqul qailin. A'udzu billahi as-sami'il 'alim minasy syaithanir rajim. Bismillahilladzi la yadurru ma'a ismihi syai'un fil ardi wa la fis sama' wa huwa as-sami'ul 'alim. Ya ayyuhalladzina amanu man yartadda minkum 'an dinihi fasawfa yu'tillahu biqaumin yuhibbuhum wa yuhibbunahum azillatin 'alal mu'minina a'izzatin 'alal kafirin yujahiduna fi sabilillahi wa la yakhafuna lawmata la'im. Dzalika fadlullahi yu'tihi man yasha wallahu wasi'un 'alim. Faqad qala habibuna sallallahu alaihi wasallam awlan nasi bi yaumal qiyamah man aktsara alayya salata. Sadaqallahul azim wa ballagha habibuna rasuluhul karim wa nahnu ala dhalika minasy syahidin wasyakirin. Ahibai rahimakumullah, akramakumullah, ikhwati fillah, ayyuhal muhibbun, ayyuhal mumtahinun. Mengawali daripada festival anak soleh, di malam ini bersama-sama kita ingin memperpanjang malam-malam kita tanpa kelabu. Tetapi malam ini kita mau jadikan sebagai malam yang akan kita persaksikan kepada penduduk langit. Kalau kita rela untuk berjaga, kalau kita rela untuk begadang, terutama ketika pertandingan bola dan sebagainya, insya Allah harapan kita malam ini adalah malam kafarah atas semua kekhilafan, kedoifan yang pernah terjadi dalam hidup kita. Sehingga murid-murid beliau memang dibangun adalah murid, terutama program doktoral adalah murid biologis yang membangun dialog keagamaan, sehingga insya Allah harapan kita bersama-sama akan mencerahkan
membuka wawasan kita, khususnya untuk pembangunan masyarakat kita, baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur, insyaallah. Amin ya rabbal alamin. Yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, malam ini bukan kebetulan, karena tidak ada kebetulan di dalam hidup kita. Sudah ditetapkan kataballahul maqadir khalaiq qabla an yakhluqas samawati wal arda bi 50,000 sanah. 50.000 tahun sebelum langit dan bumi diciptakan. Bukan sebelum lahirnya kita. 50.000 tahun sebelum langit dan bumi diciptakan, Allah sudah tetapkan malam ini. Alhamdulillah, ketetapan itu mengumpulkan kita di tempat yang agung dan mulia. Yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, apa yang bukan kebetulan itu? Arba'una yawman baqiyan min hadzal yawm, 40 hari menjelang malam ini kita akan berada dalam satu momen yang sangat luar biasa sekali. Ikhtarallahu ta'ala azza wa jalla biha li maulidi habibina sallallahu alaihi wasallam. Ternyata 40 malam ke depan, semoga 40 malam ke depan itu kita masih diberikan ma'unah, diberikan taufik untuk saya juga bisa hadir bersama-sama bermaulid dengan kita. 40 malam ke depan adalah malam yang dinantikan oleh seluruh penduduk langit maudani. Rindu penduduk langit, rindu penduduk bumi. Mereka merindukan kapan lagi datangnya Maulidur Rasul. Dan guru-guru kami menjelaskan dalam kajian kitab tasawuf Syekhuna Syekh Abdul Basit, beliau juga termasuk ulama tingkat internasional, tetapi di dalam kajian tasawuf beliau menjelaskan ketika sambutan kita benar untuk menyambut kelahiran baginda sallallahu alaihi wasallam dengan maulid, 40 hari sebelum hari itu datang, ketika sambutan kita itu benar, falyafrahu, Al-Quran bahkan menjelaskan kegembiraan kita itu benar, maka insya Allah kita semua layak dan pantas untuk didekap oleh Rasul. Kita semua pantas dan layak untuk menjadi orang-orang yang dirindukan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jangan sampai kita abai dalam perjalanan hidup kita selama ini. Kita abaikan begitu saja sehingga mungkin berbilang umur kita, setiap tahun kita jumpa dengan Maulidur Rasul, tetapi kok seolah-olah getarannya itu tidak hadir di dalam diri kita. Maka mari sama-sama kita hadirkan getaran Maulidur Rasul itu di malam sejak 40 hari penduduk langit dan bumi menantikannya. Maka Rasul sallallahu alaihi wasallam telah menjelaskan, an Ka'ab bin Ujrah radhiyallahu ta'ala anhu yas'alu ila habibina sallallahu alaihi wasallam faqad qala, ya Rasulullah, ketika Rasul sallallahu alaihi wasallam menjelaskan, aulan nasi bi yaumal qiyamah man aktsara alayya salata. Maka Ka'ab dia gelisah, padahal sudah dijelaskan bahwasanya mereka ini masuk ke dalam golongan ahlul badar, golongan orang-orang yang sudah dijamin masuk ke dalam surga. Tapi apa yang terjadi? Mereka masih gelisah, ya Rasul, belum sempurna seolah-olah keberadaanku di jannah, bahkan bersama denganmu, kalau ternyata saya masih berjauhan dan tidak berada dalam dekapanmu. Maka Rasul menjelaskan, aulan nasibi, siapapun kita, termasuk kita hari ini, Rasul rindu kepada kita semua. Dan kerinduan itu harus kita sambut.
orang yang paling dekat denganku, kata Rasul, yang layak dan pantas nanti baginya untuk aku dekat pada hari kiamat, man aktsara alayya salata, adalah orang yang paling banyak salawatnya di kampung itu. Kemudian mereka akan diseleksi mereka, maka orang-orang yang berada yang paling atas salawatnya adalah orang yang pertama kali diperkenankan untuk datang didekap oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli wa sallim wa barik alaihi. Kita semua ingin berada di situ. Maka Ka'ab beritahu, ya Rasul, tapi saya tidak terlalu lama untuk motivator ini. Nanti setelah itu kalau kita mau bangun dialogi silakan. Maka Ka'ab beritahu, ya Rasulullah, ukthiru salata alaik, fakam aj'al laka minas salati. Ka'ab dia takut. Maka dia beritahu, ya Rasul, kalau begitu saya ingin perbanyak salawatku kepadamu, ya Rasul. Mau dari tokka kasih rindu juga saya ingin dipeluk, didekap denganmu. Fakam aja'allaka minas salah. Lantas ya Rasul, seberapa banyak salawat yang kemudian nanti bagi saya pantas untuk engkau dekap? Maka Rasul sallallahu alaihi wasallam beritahu kepada Ka'ab. Ketika Rasul sallallahu alaihi wasallam beritahu kepada Ka'ab untuk diberikan negosiasi, untuk diberikan tawaran kepadanya. Kam mithla ya Ka'ab, fakam aj'al ya Ka'ab bima syi'ta. Berapa banyak salawat yang engkau mau dan engkau mampu untuk engkau panjatkan kepadaku, wahai Ka'ab? Maka Ka'ab beritahu, warrubu ya Rasulullah. Ya Rasul, dalam satu hari 24 jam saya akan bagi waktu saya, seperempat waktu saya. Berarti 24 dibagi 4, 8 jam, kata Ka'ab. Ya Rasul, maaf, 6 jam kata Ka'ab, seperempat. 6 jam kata Ka'ab, saya akan gunakan seluruhnya untuk bersalawat kepadamu. Kalau itu sudah cukup untuk kemudian engkau bisa dekat aku, maka Rasul beritahu, fa in zitta fahuwa khairul lak. Kalau engkau sanggup untuk menambah, maka engkau lebih pantas dan lebih layak saya dekap nantinya. Karena Ka'ab kemudian diberikan tawaran dengan negosiasi yang jelas, maka Ka'ab beritahu, wan nisfu ya Rasulullah. Kalau begitu ya Rasul, saya akan korbankan, saya akan wakafkan separuh daripada waktu saya dalam satu hari khusus untuk berselawat kepadamu. Waktu saya 24 jam, 12 jam saya akan gunakan untuk bersalawat kepadamu. Fa'izitta fahuwa khairul lak. Maka Rasul beritahu, kalau engkau mau lebih pantas dan layak lagi, sekiranya engkau ingin menambah, maka itu akan lebih baik bagimu. Ka'ab diberikan tantangan, diberikan negosiasi, maka Ka'ab beritahu, wathultain ya Rasulullah. Kalau begitu ya Rasul, saya tingkatkan lagi, 2/3 daripada waktu saya akan habiskan, saya akan curahkan seluruhnya untuk bersalawat kepadamu. Berapa jadinya? 24 dibagi 2/3. Berarti Ka'ab beritahu, ya Rasul, saya akan habiskan waktu saya 18 jam hanya untuk bersalawat kepadamu, supaya saya layak dan pantas untuk didekap olehmu. Rasul sallallahu alaihi wasallam beritahu, faizitta fahuwa khairul lak. Wahai Ka'ab, kalau kamu mau lebih pantas dan layak lagi, sekiranya engkau tambah, maka itu lebih baik. Maka Ka'ab beritahu kepada Rasul, ya Rasulullah, aja'allaka minas salati kullaha. Ya Rasul, kalau ternyata tawaran dan negosiasi itu masih ada di atasnya,
Saya berani bersumpah ya Rasul, seluruh waktu saya 24 jam seluruhnya adalah untuk bersalawat kepadamu ya Rasul. Sudah tidak ada yang lain kecuali untuk salawat kepadamu. Maka Rasul sallallahu alaihi wasallam menjelaskan, "Idzan tukfa hammak wa yughfaru laka dzambuk." Wahai Ka'ab, kenapa baru sekarang? Kalau ternyata apa yang engkau sampaikan seluruh waktumu adalah untuk bersalawat kepadaku, maka Rasul beritahu, idzan tukfa hammak. Kalau begitu wahai Ka'ab, semua hajat-hajatmu akan dicukupkan oleh Allah. Semua keinginanmu, semua hasratmu, semua tendensimu, semua apa yang ada di dalam pikiranmu akan dimudahkan, ditunaikan oleh Allah, disegerakan oleh Allah. Wa yughfaru laka dzambuk. Dan Allah Subhanahu wa taala akan ampunkan masa lalu kamu yang buruk. Allah Subhanahu wa taala akan putihkan semua keburukan-keburukan yang pernah berlaku dalam hidupmu. Yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ternyata sholawat akan menjadi sebab hajat-hajat kita dimudahkan oleh Allah. Maka kalau malam ini kita menjadi motivator sholawat, anak-anak kita yang akan ikut dalam festival anak soleh, kita gairahkan mereka dalam sholawat, maka insya Allah 24 jam di desa kita, 24 jam di kampung kita akan senantiasa berkumandang sholawat. Mereka latihan, mereka kemudian melakukan itu, semua akan mengalir pahalanya kepada kita, orang yang berada di satu kampung itu, sehingga kampung kita ini adalah kampung yang mendapatkan barokah daripada Allah Subhanahu wa taala. Maka yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, bagaimana untuk bisa mewujudkan itu? Sudah sangat benar dan tepat anak-anak kita gairahkan. Satu yang mungkin saya perlu sharing dengan kita, satu bagi pengalaman. Satu masa ketika saya di Islamabad, saya melihat satu masjid yang ukurannya 2 kali lebih besar dan 2 lantai, tetapi anak-anak ramai sekali. Bahkan di pelataran masjid itu dibuat seluncuran, dibuat tempat main-main anak-anak. Sekali lagi, jangan usir anak kecil dari masjid. Ciri-ciri satu kampung itu akan kuat mereka. Ciri-ciri satu kampung itu akan baik dan akan datang keberkahan ketika anak-anak di kampung itu mereka akrab dengan masjid. Ternyata yang kami datangi anak-anak jauh lebih banyak daripada yang ada sekarang. Saya datang, Masya Allah, ini ramai sekali. Tapi hebat anak-anaknya. Mereka bermain di sana dan sebagainya. Bahkan dibuatkan fasilitas TPA, dibuatkan fasilitas bermain. Tetapi giliran waktu sholat, tidak ada sama sekali suara anak-anak yang ribut. Saya sampai bertanya, wallah alam sudah mungkin kayak kurang khusyuk. Tapi muncul pertanyaan dalam hati saya, mana suara anak-anak itu? Mana suara anak-anak itu? Oh, ternyata metode ini yang perlu kita terapkan. Jumlah anak-anak mereka itu ratusan. Tapi hari ini kalau kita lihat, terutama taraweh, ya, atau dalam sholat Jumat dan sebagainya, seolah-olah kan ada sebahagian orang tua yang merasa terganggu, tergelitik dan sebagainya, atau sampai mau mencubit, bahkan berkata kasar mengusir anak-anak anak kecil dari masjid. Siapa yang salah? Bukan mereka, dunia bermain. Bagaimana caranya? Maka saya lihat, oh, metode ini yang perlu kita terapkan. Anak-anak, kalau mereka sudah kumpul lebih dari 3 orang, insya Allah macule bila jamah. Bagaimana caranya? Maka anak-anak disimpan di sayap kiri dan di sayap kanan. 6 anak-anak sudah terkontrol mereka di sayap kiri 3 orang, di sayap kanan 3 orang, insya Allah tidak akan main-main. Berapa saf ke belakang? 20 saf. Berarti 6 kali 20, biar 120 anak datang di masjid, tidak akan ribut mereka. Yang ribut itu kan, kalau ternyata anak-anak satu saf, anak-anak semua. Baku colek-colek nih, dia bermain dan sebagainya, berlarian. Bahkan maaf, tabe, 1000 kali tabe. Di dalam kitab fikih Imam Asy-Syafi'i, mereka anak-anak ketika berada di dalam shaf, kemudian ada orang tua yang datang di sampingnya,
dan tidak ada orang tua yang di sampingnya orang tua itu, maka orang tua ini dikatakan munfaridun. Ya, sendirian dalam sholatnya. Bukan dikatakan memutuskan salat, tidak. Bukan dikatakan memutuskan saf. Makanya anak-anak itu kalau kita bawa anak tabe, simpan di sayap kiri dan sayap kanan masjid. Kan kadang juga Jumatan kita suka bawa kita punya anak, alhamdulillah baik sekali. Tapi sayang, seribu sayang, kalau anak kita taruh di tengah saf, kemudian ternyata nanti bagaimana keadaan Jumatnya orang yang ada di sekitarnya. Ini adalah kiat yang kami lihat secara langsung, bahkan prakteknya telah mampu menertibkan ratusan anak dalam setiap waktu sholat. Hanya itu saja pengantar dari kami sebagai motivasi dan sebagai pembuka daripada dialog antar umat, terutama untuk kegiatan kita Festival Anak Soleh, yang insya Allah akan menjadi sebab nareko tujui kalau benar mereka latihan selawat, kita menjadi motivatornya, tabe ibu, tabe bapak, tabe semua tomat waktu yang manana, kita bisa rasakan getaran Maulidur Rasul tahun ini. Kenapa lain? Oh, itu karena festival anak soleh. Dan ini perlu dibuat momen, dirangkaikan memang dengan Maulidur Rasul. Sebelum Maulidur Rasul, galakkan anak-anak kita dengan sholawat, dengan kegiatan-kegiatan agama. Endingnya nanti adalah ketika perayaan Maulidur Rasul, berikan hadiah kepada mereka. Semoga Allah Subhanahu wa taala fahamkan kita. Semoga Allah Subhanahu wa taala jadikan ini sebagai sebab pembuka sholawat yang menjadi getaran sholawat itu hakikat wujud di dalam diri kita. Al-haqqu min rabbik fala takunanna minal mumtarin. Subhanakallahumma wa bihamdik nashhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa natubu ilaik. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.